Ya jadi gue mau nge-review kali ini, nge-review ini nih yang lagi diperbincangkan di seputar video maker. Gue mau nyobain juga kameranya nanti, sama mau ngeliat interface-nya kayak gimana. Sekarang sih gue pakai kamera murah lah, apalah gue. Suka merendah. Ya. Fujifilm X-T30. Jadi gue mau bandingin, bukan bandingin sih, ya bandingin tuh kayak kurang salah lawan sih sebenarnya, tapi gue mau ngebandingin aja kayak gara-gara kan udah gue pakai kamera ini kan udah lumayan lama, jadi dibandingin Fuji gimana sih Sony gitu loh. Kalian ngebandingin, gue bukan mau ngebandingin yang scientific juga sih, tapi cara pemakaiannya aja. Jadi cuma based on experience megang nih. Ini bocah nih kacau banget sih, berat cuy pertama. Oh, lu ngambil dari situ? Gue sekarang sama yang punya Ya, dulu. interview Sama yang aduh, punya. seksi banget gue. Baunya kayak ini ya, kayak baru mahal. Heaven ya. Anjing. Ya jadi langsung aja untuk impresi pertama dari kamera ini. Setelah megang-megang, nyium-nyium dan grepe-grepe kamera ini tuh, pertama yang gua rasain sih agak berat sih, karena emang gua sebelumnya kan pakai X-T30 yang bodinya APS-C dan lumayan ringan sih, soalnya compact emang bodinya, dan juga lensanya juga Fujifilm tuh lensanya kecil-kecil, jadi gua suka sih. Jadi untuk dibawa ke travel, untuk dibawa ke jalan-jalan gitu juga oke di tas, dan juga untuk dibawa-bawa pakai gimbal juga bisa, gimbal yang pakai yang kecil dan lain-lain. Ya nanti mungkin ada pop-up-nya di sini berapa gram untuk Sony dan juga Fuji. Jadi pertama itu berat karena emang dia mirrorless dan juga banyak banget fitur yang dimasukin ke kamera mirrorless ini. Dan juga untuk interface ini ya pertama ya, karena emang gue pakai Fuji kali ya, ini agak gimana ya, agak sepi gitu atas-atasnya sini kalau dilihat-lihat dibandingin Fuji. Pertama nggak ada ISO dial, dan juga semuanya tuh kayak ada di bagian kanan gitu. Jadi menunya tuh lu bisa pakai satu tangan doang, sedangkan kalau di Fuji di sini juga ada macem-macem gitu, bisa diputer-puter gitu. Ini cuma ada di kanan doang. Ya ini sih masalah habit sih kayaknya. Ya lama-lama juga terbiasa mungkin pakai yang semua di kanan kayak gini. Dan juga tombolnya tuh banyak banget cuy. Lu bisa lihat sendiri, tombolnya tuh buset dah banyak banget. Kayak ada C1, C3, C sampai C4 dan di mana-mana gitu loh. Gue juga bingung, kayaknya sih ini harusnya bisa dimasukin custom setting kita, jadi tinggal dipencet ini kita nanti bisa langsung ke custom setting yang udah dimasukin gitu, di register gitu, harusnya segitu ya. Juga di sini ada tempat AF on, AIL untuk ya biasalah pemakaian biasa kamera. Dan juga ada joystick di sini, ada dial pad yang bisa diputer-puter gini, terus ada function, display dan erase. Agak busy sih di sini ya nih, banyak tombol gitu. Tapi ya mungkin itu sih yang salah satu Sony user suka mungkin ya. Banyak tombol-tombol yang bisa lu pencet, sekali pencet terus lu bisa langsung go shoot. Gitu mungkin ya. Itu jadi dari interface-nya sih secara gamblang ya, maksudnya secara kayak ya udah langsung first impression doang sih kayak gitu. Dan juga gue mau di dial ini, gue mau komen, itu agak susah sih dipakai menurut gue, karena gimana ya, kalau mau pindah menu tuh lo harus mencet tengah-tengahnya ini nih, tombol di tengahnya ini, baru lo bisa muter. Itu kayak kalau lu buru-buru mau dari still ke video tuh kayak gimana ya, gue juga belum make sih, jadi kayak nggak bisa komen yang macem-macem. Tapi secara
pemakaian tuh kayaknya bakal ada constraint yang bakal lu hadepin ketika lu mau switch antara still sama movie gitu. Padahal di tombol kompensasi apa sih ini untuk brightness-nya ini tuh lumayan oke sih, kayak Fuji punya gitu. Lu pencet sekali itu ngelock, lu pencet sekali lagi itu bisa free gitu. Kenapa yang di sini tuh harus dipencet, tekan sambil ditekan harus diputar gini? Ini salah satu minus point yang gimana ya, minus point yang udah terbiasa kalau pakai Fuji user lah gitu. Komparasinya Fuji user sih, jadi kayak agak gak relevan kalau emang lu udah pakai Sony gitu sih. Tapi itu sih yang gue rasain kalau dari segi interface ya. Langsung aja gue nyalain kameranya. Kalau dari segi segi fungsional ya, itu udah kalah jauh sih sebenarnya. Kalau ST30 itu kayak apa sih kamera? Kamera apa sih ini, kamera ya elah main-main doang lu gitu. Nih kalau mau serius gitu, ini kameranya kayak gini nih gitu. Gue yang gue rasain segitu. Pertama sih, tapi emang di aspek apa sih ininya beda sih emang, apa sensornya. Ini full frame, yang ini APS-C, jadi kerasa wide-nya banget. Dan juga ini lensanya lensa 20 mili, jadi ya ditambah full frame gitu kan. Jadi kebanting banget kalau misalnya dibandingin sama kit lensnya Fuji ini yang 18 mili sama APS-C gitu, jadi narrow banget gitu. Ini wide banget kalau lu bisa lihat tuh. Coba gua rekam deh. Tuh segini tuh, gua udah segini jaraknya nih ke monitor ini, yang kelihatan kayak gini. Keren banget. Jadi wide-nya itu pertama yang gue rasain karena emang gue makainya APS-C gitu mungkin ya. Dan juga autofocusnya ini udah diperbincangkan di berbagai macam media, dari YouTuber, dari leaker yang bukan leaker apa sih, yang udah make prototype sebelumnya, pre-production maksud gue, itu udah dibahas banget sih. Dari autofocusnya tuh cepet banget cuy. Lu pakai ini tuh nggak bakal miss autofocus gitu deh, miss focus gitu deh. Jadi autofocusnya lu bisa rely on it banget, keren. Dan juga shaky movement nggak lagi deh. shaky movement tuh kayak ya Allah Gusti. Keren banget sih. Dari apa, stabilizernya dia jadi ada in-body, ada IBIS-nya, sama juga ini lensanya yang OS ya, jadi ya mungkin double stabilizernya, stabilizationnya, jadi kerasa smooth banget, mantap. Itu sih secara first impression ya dari video quality, bukan video quality, maksudnya dari kualitas kameranya, maksudnya dalamnya harus dikulik banget sih. Soalnya gue juga bukan Sony user sebelumnya, jadi kayak ya cara-caranya nyeting ISO simple kayak perbedaan dari Fuji sama Sony tuh kayak ya, kalau Fuji yang terutama yang XT series itu kayak banyak interface di depannya gitu, jadi ngatur ISO-nya di sini, ada apa namanya, lu bisa puter-puter gitu, ada numbernya di situ, jadi lu langsung bisa tahu. Tapi kalau ini harus lu lihat gambar di sini, apa namanya, monitor di sini, terus lu coba untuk muter dial, oh ini yang dial ISO, ini dial apa, bla 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 gitu deh. Tapi masalah habit sih sekali lagi, jadi kalau yang emang udah kebiasa pakai ini sih menurut gua oke aja. Dan juga ya setelah beberapa jam gua megang ini, ada di kanan doang itu juga oke juga sih, jadi tangan kanan doang yang main gitu kalau dari segi interface simple aja sih sebenarnya. Gua juga nggak mau di preview banget karena ya udah banyak sebenarnya yang di preview. Oh ya, sama gripnya tuh ya karena emang bodinya lebih gede sih, jadi kayak oke banget gitu di tangan.
Kalau misalnya kamera APS-C kayak Fuji itu ya dia compact sih, untuk di gimbal gitu oke banget, enak gitu buat syuting gitu. Tapi kalau misalnya lu mau handheld gitu agak kurang gitu loh gripnya, kayak jadi tangan lu bisa kadang shaky gitu, footage lu jadi shaky gitu karena emang posisi tempat jari-jari lu tuh nggak pas gitu-gitu, banyak banget sih problem kayak gitu. Tapi kalau lu ngerasain ini nih di kamera ini sih, gripnya itu udah enak banget, pas banget jari-jari lu bisa kontrol, sekaligus ini jari tengah lu ini bisa nyangkut di sini, dan itu oke banget sih buat handheld shooting lu, bakal lebih steady kayaknya gitu. Langsung aja kita coba kamera ini buat syuting, karena Fujifilm gua juga udah mau habis baterainya, dan itu juga kendala utama kalau misalnya syuting pakai kamera yang compact gitu, baterainya tuh cepet habis. sorry karena gua ini syuting tanpa skrip, jadi kayak ngomongnya kesana kesini. Ada lagi nih yang gua harus kasih lihat pemirsa di tanah air Indonesia, itu dari segi interface slot, memory slotnya. Dia sebenarnya udah pada tahu mungkin ya, yang emang udah ngincer kamera ini, dia slotnya tuh bisa multi kompatibel. Jadi dia bisa dimasukin SD card biasa yang kayak semua orang punya yang kayak gini. Juga dia nyediain tuh SD card yang baru tuh, CF Express tipe A ini. Dia bikinan Sony yang cepet banget writing dan ridingnya. Kalau lu ke sebelah kiri kameranya nih, ini juga nih yang untuk video maker sih oke banget. Dia pertama yang kalian udah tahu juga kayaknya sih, HDMI full size. Pertama ada interface kayak gitu, jadi lu pakai kabel HDMI yang biasa, nggak usah mini gitu. Bisa juga buat nanti kalau mau nyambungin ke monitor ataupun ke eksternal kayak Atomos gitu bisa juga. Dan juga ini di sini ada untuk mic, jack untuk mic, terus untuk headset, dua-duanya 3,5 mili, jadi nggak usah pakai adaptor gitu. Dan juga terakhirnya ada pintu terakhir. Ya karena Fujifilm gua tiba-tiba baterainya habis. Tadi terakhir gue mau ngenalin yang di interface yang ada di sebelah kiri kamera. Itu terakhir ada USB-C sama USB Type E ya, Type E bukan sih? Iya, yang bukan Type C gitu loh, bukan yang round gitu. Ya, jadi interface-nya kayak gitu. Nah, sekarang gue lagi ngerekam pakai Sony A7S III. Ini settingannya tuh untuk ISO-nya gue auto, sama cuma shutter speed-nya doang yang gue settingin ke 120 karena gue di 60 fps. Sekarang 4K 60 fps. Beuh. Karena kamera gue ini nih, si kecil ini nih cuma bisa 4K sampai 30 fps. Dan juga ini kamera wide angle banget nih, lensa-nya dia 20 mili focal length-nya, jadi focal length bener gak? Focal length focal length-nya. Jadi ya gue cuma megang kayak gini gitu loh, ngerti ya? Kayak cuma kayak gini cuy, tuh udah bisa wide-nya segini. Bisa lu lihat, keren banget sih. Jadi untuk 20 mili di full frame tuh oke banget kalau buat vlogging. Aduh, tangan gue tapi berat banget. Aduh, kamera emang berat banget, asu. Jadi gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, gue mic-nya itu nggak pakai external mic, jadi mic yang langsung ada di in-body-nya. Sekalian ngetes kualitas mic internalnya. Dan juga ya seperti yang kalian tahu, ada monitor apa sih namanya, artifisial apa sih
apa sih artikular apa sih Articulated. fully articulated deh. Jadi bisa dimuterin ke sini, jadi lu bisa selfie, sekalian bisa lihat apa namanya lu masuk frame di bagian mana gitu. Jadi nggak kayak si Fuji ini yang cuma bisa ada di belakang. Walaupun ya Fuji X-T4 juga bisa sih kayak gitu. Jadi oke, kualitas kameranya picture profile tuh standar, nggak gua utik-utik. Cuma tadi shutter speednya disesuaikan sama FPS-nya. Terus ISO juga auto, white balance juga auto. White balance-nya sih yang gua kagum pertama kali gua lihat hasil gambarnya tuh. Jadi dia tuh pakai apa ya, infrared ya, apa sih, laser bla 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 gitu ya kayak. Iya something lah. Jadi dia bisa ngedeteksi situasi, maksudnya laser ini bisa ngedeteksi white balance-nya di environment lu, jadi dia bisa settingin itu biar balance putihnya, dan itu smooth banget sih, oke banget, man. Jadi pengen ya sedikit coba footage ya. Ini di rumah teman gua. Ini kameranya FE apa namanya, bukaannya itu sampai 1,8, jadi lumayan bokeh gitu. Dan ini udah deket banget cuy, gue udah deket banget ini cuy. Kameranya tuh segini nih, segini, itu udah sampai kayak gini. Bisa sampai berapa senti? Nggak tahu deh, 15. 15. Kalau salah gue ini. Ini kedeketan kali muka ganteng gue. Mantap, sedikit jalan-jalan. Ini aktif nggak auto? Belum diaktifin itu. Oh iya, tapi ya udahlah sekalian nyoba. Kalau lensa dari lensanya tapi udah ada optical stabilization-nya pasti. Gila, gua ngeliat dari sini aja udah jernih banget gitu, kayak muka gua. Jadi ganteng banget ya. Ganteng banget gue anjir, pakai kamera mahal, mantap. Ini jadi ngetes indoor dari footage-nya A7S III ini. Malam pakai lampu doang, lampu yang udah ada di kamarnya. Gimana nih? Mantap. Oh ya, tapi tadi gue lupa mention, gue pakai settingan 4K 60 fps 422 10 bit. Ada lagi nggak tuh yang lu pengen? Anjir, 422 10 bit 60 fps 4K. S-Log antara lah, mager gue gradingnya. Kan first impression dulu kita. Gila, dan juga gue salut sama heat manajemennya sih, karena gue capek. Karena tuh tadi kamera gue yang Fuji X-T30 itu juga kalau ngerekam tuh ya 10 menit lah paling, kalau 4K apalagi 5 menit lah paling udah overheat dan lo harus matiin, nunggu dulu baru mau ngerekam lagi gitu-gitu. Ini tuh iya, gue belum nyoba sampai yang panjang banget sih, tapi kalau lu lihat di review-review itu kayak dia bisa sampai berapa jam, sejam ya maksimal ya kayaknya. Itu oke banget sih kalau buat yang emang lu mau videoin panjang gitu kan, interview video atau wedding atau apapun itu. Jadi yang panjang-panjang lu nggak bisa ngelewatin momen-momennya, itu oke banget sih ini kayaknya pakai kamera ini. Gile. Mantap bos. 422 10 bit dalam kamera bos. Keren banget bos, punyaan bos. Anjir, kacau dah. Gue coba mau keluar dulu nih, cari footage di low lightnya, maksudnya di malam-malam. Maksudnya pakai footage. Nyoba di low light condition. Kayak katanya sih kan bagus, kita coba langsung ya keluar. Sorry banget kalau compare buat X-T30 gue kasian sih. Jadi langsung aja footage-nya dari A7S III, nggak usah di compare buat kalian yang
kepo gimana sih low lightnya, gue kasih juga nanti informasi ISO-nya berapa dan shutter speed-nya berapa dan lain-lain. Focal lens-nya sih focal lens bukaan kameranya tuh paling gue di 1,8 terus karena emang lensa ini 1,8 maksimalnya, jadi ya gue pakai yang maksimal aja. Let's go outside, hujan-hujanan. Vlogging setup termahal gua yang pernah gua pakai. Oke, Gorilla Pod. Nah, kita coba keluar. Anjir, beresin kek. Beresin kek ini. Ini gua di antara mau keluar sama gue cuma pakai environment light, gue nggak bisa gede-gede suaranya di sini, sorry. Malam jam 1 malam, cuma environmental light kayak gini nih, sama itu di sini juga ada light. Gila, jernih banget. ISO-nya sekarang tuh 4000. 4000 tuh masih jernih kayak gini. Kayak gini-gininya juga kayaknya belum ada noise sih gue lihat ya. Kita coba jalan ke bawah dulu ya. Ini agak hujan sih, jadi gak bisa lama-lama kayaknya. Karena gue nggak tahu nih kameranya. Kameranya sih harusnya weather shield ya. Karena tadi gue lihat di interface-nya gitu dia ada kayak karet-karetnya gitu, harusnya sih waterproof, tapi lensanya sih ini ISO-nya 12.800. Gila, keren banget cuy. Ini gue lagi jalan di luar, ada vending machine, terus ada light di atas ini. Nah, ISO-nya 12.000. Gila, keren kan? Keren banget bos. Gila, low light king. Cuma marketingnya doang. Keren banget ini hasilnya. Belum lihat sih hasil di PC-nya, tapi gue lihat dari kamera monitor kameranya ini jernih banget bos. Ini maksimalnya ini 12.800 ini ya. Apa settingannya nanti ya? Kurang tahu, tapi ya bisa dilihat dengan ini tuh gelap banget cuy gua di luar. Cuma ada di situ di depan sana ada lightning itu. Dan hasilnya bisa lah dikasih lihat orang kayak gini, terlepas muka gue ya. Gila, keren banget. Ini hujan hari ini, jadi cahaya rembulan pun tidak ada. Mantap banget bang. Gue suka banget nih. Gimana? Kelihatan muka Anda. Anjir, ganteng cuy. Kacau anjir. Emang review barang mahal tuh emang enak banget ya. Oh, ada basah-basah dikit. Mantep banget bosku. Mubazir. Asu.
Gila keren banget. Tadi kalian udah lihat gue coba keluar. Ini jam 1 malam. Gue ngomongin dulu. Di luar gelap banget sih sebenarnya, tapi cuma ada environment light gitu, kayak apa, lampu jalanan dan lain-lain. Tapi hasilnya tuh kalau gue lihat di ini ya keren banget. Coba nanti kita ekspor ke PC, kita lihat juga dan kita upload ke YouTube. Boom. Jadi sekian untuk review kali ini, singkat aja sih untuk pemakaiannya, maksudnya untuk komparasi dari seorang Fuji X-T30 user yang make kamera bis ini. Gue jadi pengen, tapi harganya juga ya kalian tau lah, ada harga ada barang. Ini kamera untuk body only-nya aja bisa sampai 50 juta ya. Kalau di Indonesia 50 juta, kalau di sini tuh sekitar 40 ribu yen ya, 40 ribu yen. Jadi 40 ribu, 400 ribu yen anjir. Ya kan? Iya, 400 ribu yen untuk body-nya doang. Itu dibandingin XT30 gua ini harganya bisa 4 kali lipat lebih. Karena gue beli ini cuma berapa, paling body only paling sekarang 70 ribu yenan lah. Tapi ya harga ada barang. Tadi kalian udah lihat kualitasnya. Dan ya sebenarnya XT30 juga nggak jelek sih. Tapi kalau emang mau yang buat serius film making gitu, ini keren banget. Dan juga kedepannya bakal bikin video juga pakai kamera ini. Tentunya nggak cuma pakai video profile yang biasa, tapi nyobain S-Log-nya juga, karena masih banyak banget yang harus dikulik dari kamera ini. Jadi yang kepo itu bisa subscribe channel ini dan juga hit likes button if you like it. Oke, segitu aja review singkatnya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang kepengen beli video kamera ini, dan juga tetap semangat berkarya. See you on the next video. Berkarya bang, udah beli juga. Yes. Oke, see you, bye bye. Ya lupa ngomong. Lupa ngomong bos. Karena ya kali ini kita cuma impresi simpelnya doang, karena jadi cuma mungkin ngerangkup secercah kebesarannya kamera ini. Jadi yang mau kepo macem-macem tuh bisa tulis di komen juga. Nanti kita coba kulik di kamera ini juga, bisa nge-share ke kalian habis itu. Oke, segitu aja. See you, bye bye. Cuma segini sih, tapi gila lensanya juga. Sultan lu ya? Injimiri. Itu gunanya bos. Sultan nih bangke.